Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para pemirsa Edi Sukirman TV, juga kawan-kawan warga IKG di seluruh Jabodetabek dan juga dimanapun berada, pada sore hari ini saya selaku penanggung jawab Edi Sukirman TV mendapat kehormatan untuk sowan ke homestay BG ya, homestay BG di Wonosari. Tempatnya sungguh strategis, hanya 5-10 langkah dari alun-alun Kabupaten Gunung Kidul. Saudaraku semua, saya malam ini juga nginep di sini dan sering saya nginep di sini. Tempatnya bagus, lalu dari kota Wonosari dekat, fasilitasnya bagus, apa aja ada di sini, poolnya ada, tempat olahraga ada, makanannya enak-enak, gamelan juga ada, dan pemiliknya jos, ramah sekali. Nanti akan saya kenalkan pada saudara semua. Yang penting dari saya adalah silahkan nanti untuk nginap di sini, dan inilah satu-satunya penginapan atau hotel atau homestay yang unik di Wonosari. Tidak ada saingannya. Bahkan di kota Jogja pun saya milih di sini dibandingkan hotel seperti biasa. Nah, seperti apa nanti sejarahnya homestay BG ini, nanti kita sama-sama bisa mendengarkan penjelasan dari pemiliknya langsung. Itu ya kira-kira. Ini saya langsung wawancara dengan beliau pemiliknya. Pak BG atau Pak Bagong Suratmono, selamat sore. Selamat sore. Saya terima kasih Bapak, saya sudah berkunjung ke sini, ketemu Bapak langsung, dan kita tahu Bapak orangnya luar biasa, ramah. Siapa saja yang stay di sini selalu tidak ada pilih kasih, tidak ada beda-bedanya, semua pokoknya sangat friendly orang Bapak. Bapak yang Pak BG yang saya cintai dan saya hormati. Tentu Bapak ini kan sebagai tokoh masyarakat juga, khususnya tokoh IKG, sebagai Dewan Pembina IKG. Saya juga pengen tahu sedikit mengenai kurikulum Bapak sebelum terjun di bidang usaha bisnis ini. Apa Pak kira-kira? Mohon sepintas kilas supaya para pemirsa Edi Sukirman bisa mengetahui Bapak. Monggo Bapak. Wah, makasih Pak Edi Sukirman. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehormatan Pak Edi untuk bisa mengunjungi BG Homestay yang kesekian kali. Iya Pak. Ya, tentunya pertama akan perlu sekali kami sampaikan bahwa saya merintis membangun homestay ini adalah kira-kira tahun 2010. Jadi ketika saya sebelum pensiun sebagai pegawai pemerintah. Iya Pak. Saya hijrah dari Wonosari itu tahun 1985. Iya. Kemudian saya ada di Jakarta lebih dari 35 tahun. Iya. Kemudian sebelum pensiun memang saya sudah menyiapkan diri untuk melihat potensi apa yang bisa kita gali untuk Gunung Kidul ini. Iya, Bapak. Karena kita tahu bahwa Gunung Kidul ini punya potensi yang hebat, yang luar biasa terkait dengan pariwisata. Amin. Tapi kita menyadari betul bahwa tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti akomodasi, hotel, penginapan, air, kemudian telekomunikasi dan sebagainya. Bertitah dari itulah maka saya ingin sekali, pertama adalah melestarikan ini tinggalan Mbah Buyut kami, ya kan. Kemudian kita kan tidak boleh hanya mewarisi begitu saja, tapi kita harus kita kembangkan. Oleh sebab itu kami mengembangkan homestay ini. Kenapa saya tidak bikin hotel? Sebenarnya kan bisa bikin hotel, tapi saya lebih menyukai yang sifatnya homey. Awalnya kami hanya buat 5 kamar, kemudian 12 kamar, 14 kamar. Terus meningkat, alhamdulillah dari tahun ke tahun meningkat. Ini kami mulai benar-benar bisa aktif itu kira-kira tahun 2015-2016. Jadi kita berjalan 4-5 tahun yang lalu. Dari sebelum COVID, alhamdulillah dari hari ke hari ini selalu meningkat untuk pengunjungnya di sini, yang nginep di sini. Apakah secara personal, apakah ada urusan kedinasan, atau yang paling banyak juga rombongan. Rombongan itu macam-macam. Ada yang lamaran, ada yang karena pengantinan, kemudian karena urusan keluarga. Ini banyak sekali yang nginep sini. Dan tidak hanya dari wisatawan lokal, tapi juga ada dari mancanegara, dari Belgia, dari Spanyol. Karena umumnya dia yang mau
ke mana ya, ke gua apa, Jumblang. Oh, Jumblang ya. Jumblang itu biasanya ke sini dulu. Ya, ada yang dari Belanda. Ini saya senang sekali. Ini ketika sebelum Covid. Nah, tapi dengan ada Covid ini ya kita tahulah. Pokoknya kita tidak usah berharap banyak. Artinya bisa bertahan, bisa hidup terus, bisa menggaji karyawan, tidak ada PHK itu udah menurut saya udah prestasi. Karena jauh Pak kalau dibandingkan dengan yang sebelum Covid. Itu Pak Edi. Baik. Jadi yang perlu kami garis bawahi, Bapak dulu 35 tahun mengabdikan kepada negara ya. Iya, betul. Di bidang pemerintahan ya. Istilahnya ASN lah, pegawai negeri sipil lah gitu ya. Pegawai negeri sipil ASN biasa. Lalu sebelum Bapak pensiun mempersiapkan ini ya. Kira-kira tahun 2015 Bapak persiapkan ya. Dan tadi saya lihat, saya dengar prestasi kamarnya terus meningkat ya. Dari 5 ke meningkat 12, terakhir 14, berapa sekarang? Sekarang 24. Terakhir 24. Dan Bapak juga matur tadi tamu-tamunya bukan hanya lokal tapi dari luar negeri juga. Kira-kira Bapak berapa persen tamu yang dari luar negeri dari 100% tamu? Ya masih belum banyak sih. Cuman paling enggak adalah tiap minggu itu pasti ada 4-5 orang. Oh iya, tiap minggu ya. Seperti itu ada kalau sebelum Covid, tapi semenjak Covid ini memang tidak ada. Setelah Covid, Bapak, ini okupansi dari kamar kita berapa persen? Nah, setelah Covid ini kan kita dulu kan gabung dengan salah satu agent ya. Tapi setelah Covid memang kami off kan. Kami tidak jual, istilahnya kita tidak buka lewat online. Jadi kami juga langsung aja. Itu pun baru kami buka kira-kira 2 bulan yang lalu. Setelah kita punya pedoman dari pemerintah daerah, protokol kesehatan, kita harus menyiapkan segala sesuatunya, kemudian apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi COVID ini. Jadi sempat tutup berapa bulan? Sempat tutup ya mulai bulan Maret itu ya. Maret, April, Mei, Juni ya hampir 4 bulan. Luar biasa. 4 bulan. Kita kasihan juga, kita punya 9 karyawan. Kalau kita rumahkan juga kasihan juga. Tapi kalau kita tidak rumahkan kan ya udah mau tidak mau kita harus ambil tabungan lah untuk membayar menggaji dari mereka. Pak BG, kita punya homestay ini kan sangat bagus sekali nuansanya, ukir-ukir, joglonya ada, semua ada. Lalu fasilitas untuk menunjang para tamu yang tadi belum kita singgung apa saja Pak BG? Kalau fasilitas memang kami siapkan untuk standar. Kita punya ada yang jelas free wifi. Itu sekarang udah mutlak ya. Top lah itu ya. Kemudian air panas dingin. Itu dengan standar juga. Kemudian TV. Minimal 32 in. Kemudian ada free coffee. Free cafe. Kemudian sarapan pagi. Siap. Nah, itu ala Gunung Kidul. Luar biasa. Itu yang sangat menarik Pak. Yang menarik. Kami memang saya sering menikmati saudaraku sarapan Pak BG Homestay ini nggak ada duanya lah. Bisa kita tanya mau apa? Makanannya serba diambil oleh kuliner lokal yang menonjol gitu ya Pak BG. Rasanya bagus. Lalu Pak BG fasilitas sudah disebutkan. Fasilitas olahraga kita juga punya, ada kalau mau yang pengen pimpol, olahraga ya, volley, hallnya gede ya, hallnya kita punya ada untuk 1.500 orang. Nanti bisa di shooting Pak, hallnya kita punya hall untuk wayangan bisa, untuk ketoprak bisa, untuk olahraga basket bisa, volley bisa, badminton bisa ya. Nah, satu hal Pak itu yang ingin, selain kami ingin membangun homestay ini, kami juga pinginnya itu ada rumah budaya, gitu, sehingga kita punya alat gamelan, alat musik. Kemudian biasanya seminggu 3 kali. Kalau belum COVID itu. Jadi yang senior, ada yang kelurahan, yang kampung sini. Tampil ya? Bukan latihan. Latihan ya. Rutin. Untuk warga sekitar ya. Warga sekitar sama kelurahan juga. Di kelurahan. Nah, ini tapi semenjak COVID ini berhenti total, sehingga sementara gamelan taruh di panggung sana. Tapi untuk pentas-pentas sering kita untuk wayangan udah 2 kali di sini, ketoprak juga sudah, wayang orang yang dulu dengan Ibu Badingah juga. Luar biasa. Waktu wayangan Pak Edi juga ada di sini. Nah, ini adalah bagian, kemudian ada festival keroncong juga pernah kita adakan. Jadi seni lukis juga pernah di sini, pameran lukis. Banyak beberapa. Itu semua untuk masyarakat free semua, free of charge ya. Luar biasa. Kalau untuk kegiatan itu untuk budaya saya free. Luar biasa saudaraku. Pak BG ini biayanya sangat sosial tinggi, jadi bukan saja tamu tapi juga
masyarakat, juga tokoh-tokoh dari lingkungan, tokoh pemerintah daerah, dan tokoh paguyuban saya sendiri sebagai Ketua Umum IKG, kalau ada suatu hal di sini dan free of charge. Beliau sangat luar biasa. Tentu kita doakan mudah-mudahan bisnis BG Homestay ini bisa luar biasa, semakin berkembang. Amin. Amin. Kita prihatin memang beberapa bulan close ini, tapi sekarang berapa bulan Pak? 2 bulan ya? Ya baru 2 bulan jalan. 2 bulan itu jalan. Pun ya istilahnya ya hanya untuk biaya operasional. Kita tidak usah ngarapin untung dulu, bisa bertahan hidup aja udah survive. Pak BG, ini lokasi ini sangat luar biasa di tengah-tengah kota. Ini Tabon ya itu ini ya. Dulu Tabonnya Simbah. Cuman udah dibagi-bagi. Kemudian ya biasalah. Biar tidak terpecah-pecah, kita ambil lah. Nah, supaya ada ada monumen di sini sehingga anak cucunya Simbah kalau main masih bisa lihat Tabon itu. Makanya kemudian ya udah saya buat monumen, salah satunya Joglo. Yang limasan aslinya masih kita pertahankan, ada di belakang. Makanya kita ada bentuk limasan, ada joglo, dan juga ada kampung. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Kemudian ya itu tadi warisan budaya, gamelan, alat musik kita punya. Luar biasa. Kita doakan benar-benar ada space sehingga Pak BG juga ke depan bikin kolam renang kalau memang ada space ya, sehingga orang-orang semakin senang, karena kolam Gunung Kidul ini untuk kolam renang masih langka ya. Masih langka. Jadi suatu hal yang langka. Pak BG, saat ini kan saya Ketua Umum IKG. Berapa persen teman-teman IKG yang sudah nginep di sini Pak BG? Wah, kalau nginep ya banyak juga. Banyak ya? Banyak lah. Ada 30% dari orang-orang IKG? Ya, ada sekitar 20%, 25% lah. Teman-teman, Bapak yang belum tahu kan. Iya, teman-teman IKG semuanya saat ini homestay, BG Homestay sudah kami expose melalui Edi Sugarman TV. Jadi menurut beliau Bapak BG, 20% dari tamu kita adalah dari warga IKG. Saya berharap setelah nanti ditayangkan di Edi Sugarman TV, teman-teman seluruh warga IKG kalau nginep tidak usah kemana-mana. Ke sini beliau sangat ramah, lokasinya enak, mau kabupaten dekat, mau ke pasar dekat. Kalau toh menanti mau kemana-mana, pokoknya di sini sentral lah. Terpaksa harus ke Gua Pindul, ke ke laut atau ke mana wisata-wisata di sini, Langgeran, Pak? Gua Jomblang dekat. Jadi sentralnya sini. Nanti bisa. Jadi nggak terlalu pinggir kanan, barat atau kiri. Pokoknya ini tengah-tengah sentral. Saya berharap nanti setelah tayang BG Homestay bisa makin luar biasa. Amin. Lalu Pak BG, apalagi yang perlu Bapak sampaikan kepada teman-teman mengenai homestay kita yang belum disampaikan tadi? Yang perlu saya sampaikan lah bahwa kami akan karena saya orang kesehatan ya. Jadi menjaga betul masalah kebersihan. Itu nomor 1. Kebersihan ya. Kemudian air. Kemudian fasilitas kenyamanan. Yang penting. Ini kemudian, nah yang paling penting adalah saya menjaga klasiknya ini. Saya nggak memang nanti kalah kalau saya bikin hotel, nanti klasiknya hilang. Klasiknya hilang. Kalau hotel ngapain ke sini? Betul. Di Jakarta aja ada, banyak kan? Di Jogja aja banyak. Nah makanya antik lah yang ini ya. Saya kita pertahankan ciri khas yang klasik roomnya itu. Kalau kita lihat nanti kamar-kamarnya kan masih ada suasana klasik, kemudian bentuk-bentuk jendelanya juga masih klasik. Ini yang saya pertahankan. Kalau kita bikin hotel modern ya mungkin bisa, cuman ya nanti mungkin kalah dengan yang besar-besar. Nah, ya itu yang paling penting adalah homey. Homey itu artinya kayak di rumah sendiri. Betul. Dulu waktu belum COVID Pak, itu bebas mau keluar masuk silakan aja. Lokasi tanahnya berapa ribu Pak semuanya? Ini semuanya 2.800. 2.000 cukup besar, saudaraku. Untuk ukuran termasuk hall ya. Untuk ukuran homestay sungguh luar biasa. Pak BG, dalam mengelola penginapan ini atau homestay ini, mungkin adakah suka dan dukanya Pak BG? Ya suka duka pasti ada. Semua kegiatan apapun pasti ada. Nah dukanya paling-paling kalau pas lagi AC nggak ada. Itu listrik nggak masalah kan? Listrik nggak, kita punya genset juga. Walaupun untuk sementara untuk kuat untuk penerangan juga, tapi paling tidak untuk darurat masih kita punya. Ini nggak masalah kalau listriknya off, nggak masalah ya langsung. Nggak masalah. Pak BG,
Kalau boleh tahu ini kan ini bisnis Pak Beki, mohon izin, mohon izin. Kira-kira kalau dari segi omset, menurut Bapak gimana? Kalau ini bisnis nih, pasti harus kita orang bisnis tuh biasanya saya sendiri kok bisnismen. Saya tuh malu kalau bicara masalah Oh gitu Pak. Tapi nggak apa-apa, paling nggak kan teman-teman tahu, oh inilah Pak Beki. Kalau saya prinsipnya gini Pak, intinya kita bisa memberi manfaat pada orang, karena kita bisa merekrut 9 sampai 10 karyawan. Artinya kita bisa membantu mereka. Mereka punya keluarga, punya anak, kemudian mereka juga ada peningkatan yang tadinya motornya butut ya sekarang sudah. Ini yang paling manfaat kepada orang lain itu. Kalau masalah duit ya semua orang butuh. Tapi kalau kita sebutkan baik, mungkin gini aja Pak Beki. Saya pengen tahu tarif-tarif Pak Beki. Kita punya ada berapa tipe kamar kita ini Pak Beki? Kita ada 4 tipe. 4 tipe. Yang pertama tipe yang standar. Itu kemudian yang standar berapa Pak Beki satu malam? 250 standar. Termasuk makan pagi loh untuk 2 orang. Kafe makan pagi ya. Free coffee, free wifi. Terus yang kedua? Yang kedua yang 300. Itu apa Pak Beki? Tipe kamarnya apa namanya? Tipe Deluxe. Seperti hotel ya. Yang ketiga family room sama yang suite itu 450. 450 family room. Suite-nya? Suite-nya sama yang besar. Sama. Pak Edi pernah nomatin. Yang ada tutupnya itu. Kelambunya. Saudaraku luar biasa. Yang suite itu memang seperti maten baru kita. Tidurnya dikerukupin pakai pelambu seperti zaman dulu kala. Sangat indah memang. Itu memang saya sudah nyicipin. Rasanya pengen lagi. Dan saudaraku semua itulah Pak BG. Jadi Pak BG itu kalau sehari-hari biasa tanpa COVID kebanyakan full booking ya, kebanyakan ya? Enggak full. Pokoknya bisa jalan aja lah. Jalan ya? Enggak pada saat normal? Oh kalau normal biasanya ya 70-80%. Oh 70. Jadi pada saat normal 70-80, tapi fully pernah dong ya? 100%. Bahkan kurang-kurang ya? Tahun baru, lebaran, kemudian libur panjang, itu mesti fully book. Iya. Pasti kalau itu. Karena udah book jauh sebelumnya. Kemudian sementara ini saya tidak buka di online, masih offline, jadi hanya yang kenal kita, yang pernah sini kita kasih WA bahwa kami sudah mulai buka, tapi tidak melalui online untuk sementara. Mungkin nanti bulan depan lah kita coba online, karena riskan juga kalau online tuh kita nggak tahu dari mana siapa. Jadi harus telepon langsung ya. Di sini sekarang ada stafnya Pak BG, namanya Mbak Wika. Tadi saya ngubungi Mbak Wika. Kalau urusan kamar, harga dan sebagainya nanti bisa dengan Mbak Wika yang menangani, istilahnya reservation atau operatornya lah ya. Manajernya itu beliau. Nah itu jadi kita lebih enak lah untuk berhubungan dengan sini, karena saya kalau di sini rasanya udah seperti rumah sendiri ya. Hobi. Iya. Pak BG, satu lagi Pak BG. Layaknya di penginapan lain ada check-in, ada check-out ya. Jam berapa tuh check-in kita? Nah, kalau check-in sebenarnya jam 2. Tapi fleksibel kita. Sepanjang itu masih ada kamar kosong. Ya kalau dia datang jam 12, jam 11 masih kita berikan. Check-out tetap jam 12. Jam 12 ya. Seperti yang lainnya. Tapi kalau ada hal-hal khusus ya bisa kita bicarakan. Artinya kita tidak kaku lah. Udah kalau ada hotel kan yang udah lewat 1 jam kita kenakan jas, tergantung pembicaraan di awal. Gitu. Luar biasa teman-teman. Beliau ini adalah backgroundnya orang dari kesehatan. Jadi beliau sangat care sekali mengenai kesehatan. Jadi kalau udah sini saya udah pasrah bongkoan lah. Pasti semuanya steril lah, hygiene semuanya lah. Baik airnya, baik yang kita tidurin, baik semua pasti beliau udah care, udah bebas dari COVID lah ya, karena memang di disinfektan. Jadi aturannya gini Pak, begitu Pak Edi nanti check out, itu kita disinfektan selama 6 jam. Kita 6 jam ini kita tutup, belum kita gulung, spray kita biarkan semua kamar. 6 jam. Enggak, yang ditempatin Pak Edi. Artinya yang ditempatin orang semua, andaikan penuh semua ya. Setelah 6 jam baru kita gulung, nanti spraynya semua kamar mandi kita desinfeksi, kita semprot, didiamkan 6 jam kita tutup. Nah, nanti baru diganti dengan spray yang baru, semuanya baru. Kita nggak pernah menggunakan spray yang bekas. Pokoknya kita jaga itu. Setiap hari spray ganti ya? Tiap hari. Luar biasa. Jadi uang stay 4 hari, ganti 4 kali juga ya? Tergantung permintaan. Oh siap. Kayak di hotel kan? Iya. Kalau
memang perlu ganti, tiap hari monggo kita layani juga. Saudaraku, lengkap. Ada yang pernik-pernik dalam, ada anduk, 2, ada sikat, ada odol, ada minum dan lain sebagainya. Pokoknya udah include. Udah semua. Harganya nggak perlu mahal-mahal. Ya, dan namanya homestay. Ya, pokoknya homestay di sini yang humi menurut beliau. Jadi ini kalau menurut saya tinggal di hotel bintang 4 sama sini, kalau saya sudah milih sini. Pertama enak, alami, dan kedua beliau pemiliknya luar biasa, sangat menyenangkan. Kita ngobrol itu suatu apa ya, nilai tersendiri lah. Kita bosnya bisa menemani kita siapapun tamunya, apalagi orang-orang IKG pasti mendapat kehormatan tersendiri dan tentu mendapat pelayanan khusus dari beliau. Dan Bapak Ibu luar biasa, sangat apresiasi kepada tamu-tamunya. Saya referensi. Saya berharap teman-teman setelah tayang di Edi Sukirman TV, warga IKG yang belum pernah tahu sini, ayo berduyun-duyun ke sini. BG Homestay, alamatnya Jalan Dewa Daru nomor 56 sampai dengan 57. Dari alun-alun tidak jauh, dari kantor DPRD tidak jauh, sungguh luar biasa. Dewa Daru nomor 56 sampai dengan 57. Pemiliknya beliau, kebetulan bapak saya, beliau karena saya ketua umum IKG, beliau penasihat saya di pembina IKG. Jadi semua mari teman-teman saling gayung bersambut, saling mengisi agar supaya semua menjadi indah. Bisnis adalah kepercayaan. Beliau sungguh sangat bisa dipercaya. Dan bisnisnya teman-teman IKG, yuk kita dukung rame-rame. Kalau emang beliau masih ada karena pasti beliau akan berikan. Pada siapapun juga, bawalah identitas saya orang IKG, pasti beliau akan peduli. Terakhir Pak BG, mohon izin barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi. Ya, kami akan tentunya senang sekali dengan Pak Germani selaku Ketua Umum IKG, karena dengan Pak Germani IKG makin ke depan kita makin jaya. Amin. Ini yang saya harapkan. Kemudian yang penting adalah guyup itu. Saya senang. Amin. Saya juga tidak membeda-bedakan kelas. Amin. Ini yang penting. Luar biasa. Ini yang paling penting itu. Iya. Itu aja Pak Edi Sukirman. Jadi kemudian kalau fasilitas misalnya ingin yang rombongan, yaitu kita punya fasilitas olahraga. Iya. Ada bisa untuk voli, futsal, basket. Iya. Nah, kalau ada yang mau main gamelan silahkan aja. Siap, baik, terima kasih Pak BG. Saya juga tadi datang bersama Pak Edi Ceng, Mas Kalis dan Nyonya Edi Ceng, dan ini boleh di sini ngomong close kita yuk. Enggak Bu Edi, sini yuk. Sini. Enggak. Yuk, Mas Kalis. Pak Edi Ceng, monggo. Teman-teman, ada satu lagi pertanyaan saya kepada Pak BG. Tempat penginapan ini namanya adalah BG Homestay. Iya. Sekarang setelah 14 room ya, 24 room ya, 24 room diganti nama menjadi New BG Homestay. New BG Homestay. Ya, jadi pelang depan nanti New BG, kita bisa searching di online ya, di Google New BG Homestay. Mulai kapan tuh Pak dipakai ganti nama itu? Baru mulai ya sejak COVID nih. Oh, sejak COVID ya. Kita doakan setelah COVID Bapak kita Pak Bagong Suratmono, saya manggil nama kesayangan beliau BG. Ya, beliau manggil saya juga ES, jadi enak sekali, sangat familiar sekali. Kita doakan sama-sama saudaraku, New BG Homestay menjadi maju. Luar biasa. Dan terakhir, saudara-saudaraku semua, saya hadir bersama Pak Edi Ceng, Nyonya Edi Ceng, Nyonya Kalis. Nah, Mas Kalis kebetulan kru kita lagi syuting, jadi semuanya pasti akan membawa berkah, akan membawa misi doa. Khusus hari ini, sowan ke beliau, kita tunjukkan pada beliau, agar supaya setelah kita kesowan sini dan kita tayangkan, New BG Homestay ini menjadi lebih maju. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi Sukirman TV, sip tenan. Edi Sukirman TV, sip tenan. Edi Sukirman TV, sip tenan. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, Pak.
pagi jam 6 di New BG Homestay sudah tersedia sarapan. Sarapan yang sangat khas pagi ini disediakan, menu makanannya adalah sego berkat. Nah, ini sego berkat seperti orang hajatan, komplit. Ada serundeng, kemudian ada nasinya, ada bihunnya, ada telur ayam, ada daging sapi, ada tempe sambal tempe ya. Ya, terus kemudian ada menu untuk cemilannya sangat komplit. Kita juga bisa ngopi ngeteh di teras New BG Homestay. Terima kasih. Monggo kita sarapan. Sehari juga nggak mau, nggak bau. Ambil minum lebih baik. Teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya masih di New BG Homestay di Wonosari. Saya melaporkan kepada saudara semua, ini sedang makan, sangat enak. Nasi berkat, ada daging, ada telur, ada mie, ada tempe bukan sembarang tempe. The best, number one di seluruh DIY lah, kalau nggak salah DIY pun nggak ada lagi seperti ini, tapi di sebagian bisa makan luar biasa. Nanti teman-teman bisa kesini, dan saya ingin sampaikan apa yang terjadi dalam diri saya tadi malam, saudaraku, bahwa saya jam 9 udah tidur sampai pagi baru bangun, dan rasanya kayak di surga di sini. Nyaman sekali karena suasananya enak, kamarnya besar dan kamar mandi besar, AC-nya dingin, listriknya cukup bagus, dan pencahayaannya oke, hawanya juga oke semuanya. Jadi pelayanannya sangat bagus. Nah, tentu saya berharap pada teman-teman semua, para pemirsa Edisi Ekonomi TV, baik orang-orang IKG maupun di luar IKG di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kalau datang ke Jogja, ngineplah di Gunung Kidul di tempat New BG Homestay. Suasana sangat homey, melebihi dari di rumah sendiri, dan suasana seperti ini. Ya, jadi sekali lagi harganya tidak terlalu mahal, semua serba enak. Nah, ini saya ada Pak BG di samping saya. Kemarin Pak BG kita udah bincang-bincang ya. Iya. Tapi mungkin Pak BG mau izin kalau masih ada yang kemarin belum disampaikan kepada para pemirsa di Ekonomi TV, Pak, bahwa disampaikan. Oh ya. Makasih Pak Kirman atas apresiasinya pertama. Yang kedua, ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, bahwa kami juga punya ruang meeting. Ruang meeting ada di sebelah sana itu untuk seminar, untuk pelatihan dengan kapasitas antara 50 kalau round table, kalau misalnya kelas itu bisa sampai 80 orang. Nah, selain itu kita juga bisa melayani untuk paket nikah. Ini yang bisa kita selenggarakan secara pesta kebun lah. Jadi kayak minggu kemarin karena pandemi undangannya hanya 150, ya kita buat di pesta kebun itu tanpa tenda pun udah jalan. Jadi outdoor. Jadi tapi tetap pengantinnya di dalam ruang meeting. Nah, ruang meeting kita juga lengkapi dengan beberapa peralatan ya sebagaimana mestinya. Ada LCD kita juga sediakan, ada sound system. Kemudian kalau ada yang menghendaki adanya organ tunggal atau kerawitan pun kita gamelan kita siap. Kita juga punya kerjasama dengan catering. Bahkan yang paling penting biasanya kalau ada rombongan itu kita malah sediakan kulinernya itu yang asli sini. Khas ya. Misalnya gerobaknya bawa langsung, kalau sate gulai, bakmi godok, bakmi goreng, kupat tahu, kemudian wedang ronde, bakso kita bisa taruh di pojok-pojok gitu. Nah, nanti kalau masalah areanya mau dipakai pelaminannya di mana, kita ada beberapa pilihan. Bisa yang di joglo, bisa di ruang dalam meeting, bisa di luar sana, bisa di sini juga, terserah dari kesepakatan. Yang mau ya. Yang spot untuk pelaminan itu beberapa pilihan ya. Iya, ada beberapa pilihan. Iya. Tinggal milih. Iya.
Kalau yang di Pak, yang di hall semalam kita liput yang untuk olahraga Pak, itu juga dipakai untuk? Dipakai juga, udah beberapa kali dipakai, bahkan waktu nikahkan anak saya yang pertama syukuran di sini juga di situ. Jadi itu yang mungkin. Tapi kalau masalah air, baik tekanannya, kemudian kebersihannya, kemudian juga ada air panas dingin itu kita semuanya. Pak BG, dalam suasana pandemi COVID-19, bagaimana perawatan kamar dan lain sebagainya tentang standar untuk COVID? Kalau itu jelas kita ngikuti aturan pemerintah, karena pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan pedoman, kita juga sudah dilatih bagaimana mengikuti protokol kesehatan. Jadi misalnya nanti Pak Edi Sukirman check out, ini kita semprot langsung ya? Selama kamar mandi semua kita diamkan selama 6 jam. 6 jam ya? 6 jam, baru nanti baru dipel? Kalau dipel, spray diganti semua. Disinfektan? Pakai disinfektan. Jadi itu protokol itu. Nah, baru nanti dipasang. Pokoknya sebelum dan sudah kita ikuti protokol. Seperti kita ya, duduk kita jarak 1 meter lebih ya? Jarak juga, kemudian kamar nggak boleh ompol-ompolan. Jadi kalau dulu kan bisa untuk 3-4 orang, tapi ya sekarang karena pandemi hanya maksimal 2 ya? Maksimal, kecuali yang kamar gede, kamar family itu bisa lebih. Kan ada lagi Pak BG yang sampaikan? Saya kira itu ya, nah lokasi ini dekat sekali. Itu yang penting, lokasi kita di dalam kota, kalau ke pasar hanya sekitar 100 meter, kalau ke alun-alun, belok kiri lagi, itu 100 meter, kalau ke alun-alun hanya sekitar 300 meter, kemudian ini di pusat kotanya kan, jadi kalau mau ke mana Pindul ya hanya sekitar 6 kilo, Ngelanggeran hanya 17 kilo, kalau ke pantai hanya sekitar 20 kilo. 20 kilo ya? Kira-kira nggak sampai 1 jam ya? Enggak, jalannya udah bagus. Saya sedikit mau menyampaikan Pak. Iya Pak Edi. Ucapan terima kasih karena saya juga merasakan seperti Pak Ketua tadi. Tadi malam saya tidur nyenyak, sangat bersih tempatnya, kemudian sangat nyaman. Pagi-pagi kita keluar kamar sangat segar udaranya, kemudian juga pelayanannya sangat ramah. Dan satu lagi teman-teman, harganya sangat terjangkau. Jadi ini kalau saya bilang sudah kelas hotel mewah, tapi harganya benar-benar merayat, sangat murah sekali. Jadi dijamu dengan makanan yang sangat lezat ya, khas gunung itu. Dan pagi-pagi kita dari malam sampai pagi kita bisa bikin teh, kopi di teras hotel. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Edi atas yang terakhir Pak BG. Saya nanti hari ini pamit. Mungkin ada kekurangan saya dan rombongan di Mas Edi. Saya mohon maaf. Dan terima kasih atas pelayanan yang Pak berikan pada kami semua. Mudah-mudahan nanti mohon izin saya tayangkan di Edi Sukirman TV, dan mudah-mudahan setelah ditayangkan, mudah-mudahan teman-teman saya dari seluruh Indonesia bahkan dunia sowan ke sini untuk nginep di sini, terutama warga IKG. Saya berharap sekarang baru 30% warga IKG yang udah nginep di sini. Harapan saya teman-teman IKG yang tidak punya kediaman di sini, udah sini anggaplah rumah sendiri. Harga saya jamin murah, karena Pak BG ini orangnya sosialnya tinggi. Ayo teman-teman silakan, dan bagi teman-teman di luar IKG, monggo kita tunggu kehadiran di sini. Dan sekali lagi teman-teman, di sini ada wisata juga banyak. Pak BG udah matur, ada wisata alam, wisata kuliner, wisata pantai, semuanya bisa dijangkung, tidak terlalu jauh. Jadi sekali lagi Pak BG, terima kasih, mohon pamit, moga-moga sukses homestay ini. Terima kasih Pak Edi Sukirman, dan juga ada masukan-masukan dari Pak Edi Sukirman tadi malam. Ada satu hal yang rating kita Pak, rating kita di Traveloka itu udah 8,6 kalau nggak salah. Okupansinya ya? Atau nilainya? Nilai rating nilainya ya? Nilainya. Jadi tingkatnya tentu sudah luar biasa tinggi ya? Di atas 8,3 lah. Jadi itu biasanya traveler itu yang lihat itu berapa sih ratingnya di hotel itu. Sudah di atas 8,3, pernah 9,1. Jadi sebelum COVID kemarin itu sempat sampai full terus Pak? Kalau weekend jelas penuh. Sampai nolak tamu jadinya. Tahun baru itu pasti. Kemudian Lebaran itu pasti nolak tamu. Kemudian libur besar, anak sekolah pasti. Nah, kalau session-session seperti itu, pesennya itu kira-kira berapa bulan sebelumnya? Online, nanti kalau dulu kan online kan, sementara ini kita offline dulu karena COVID kan. Yang dulu ya online, bisa lihat berapa yang kosong, berapa yang isi. Secara langsung ya. Tapi kalau udah kita punya kenal ya. Sudah ada Mbak Wika lah ya.
Nah teman-teman, demikianlah perbincangan kami dan suasana sarapan pagi di New BK Homestay. Dan terakhir mohon video nanti dilihat sampai habis, ditonton, dan jangan lupa subscribe, like, komen apa yang kurang dan lebih, tolong diberikan komen agar supaya kita bisa mengetahui seperti apa kecintaan kalian kepada Edi Sugarman TV. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi Sugarman TV, Sip tenan. Edi Sugarman TV, Sip tenan. Edi Sugarman TV, Sip tenan. BK Homestay, nyaman tenan. BK Homestay, Nyaman tenan. Makasih. Sip. Thank you Pak BK, matur nuwun. Sama-sama. Jangan kapok ya. Enggak, Pak. Lanjut, Pak Ye. Ya, paling depan tuh, Bos.